terserah mau ikut yang mana, yang penting sesuai gitu. Tapi kalau yang Pak Felix itu wajib ikut karena Pak Felix itu, eee, direktur inovasi di Petra yang salah satu inovasinya adalah membuat mata kuliah, yang saya pernah cerita ya, bahwa mata kuliah, disebutnya MKWK. MKWK tuh mata kuliah wajib nasional, mata kuliah wajib, nasional kurikulum nasional, MKWK. Apa sih kurikulum nasional tuh wajibnya untuk S1 ya. Untuk S1 tuh ada mata kuliah wajib nasional tuh ada 4, bahasa Indonesia, agama, Pancasila, kewarganegaraan. Itu di semua kampus wajib ada, titipan dari negara, makanya disebut mata kuliah MKWK. Nah, sama Pak Felix, mata kuliah ini dibuat versi Metaverse. Jadi kalau kalau, belajar agama tuh kan untuk mahasiswa nggak bisa seperti halnya mengajar agama di tingkat sekolah ya, karena di tingkat mahasiswa tuh hanya mengingatkan saja konsep-konsepnya sudah diajar waktu tingkat sekolah. Kayaknya kalau bawa lagi ke tingkat universitas kurang menarik. Kemudian, dasarnya juga yang bahasa Indonesia juga supaya bisa, sama standar. Terus kemudian Pancasila dan kewarganegaraan juga begitu. Jadi Pak Felix mencari ahli-ahlinya langsung, mencari ahli-ahli kewarganegaraan Indonesia siapa, kemudian Pancasila siapa dari asosiasi atau dari perhimpunan. Karena gini, karena dia mata kuliah dari negara, maka negara punya kelompok dosennya yang ditugaskan membuat modul pembelajaran, di mana modul pembelajaran ini di eee, dibuat oleh tim, di mana bukunya setelah jadi disebarkan ke seluruh perguruan tinggi. Nah, daripada menggunakan bukunya, Pak Felix langsung ambil siapa nih ketua timnya. Itulah diwawancara dan sebagainya, menjadi dasar untuk di Metaverse. Konsepnya maunya seperti apa, kan harus tahu modul sudah jadi, tapi kan kita harus tahu dari pakarnya ya, maunya seperti apa sih di perguruan tinggi, seperti itu. Akhirnya dibuatlah Metaverse. Jadi masuk ke dalam LMS, masuk ke dalam Moodles, nanti begitu Moodles-nya dibuka, mahasiswanya mengakses LMS. Nah, itu berjalan untuk Masopetra di tahun pertama. Semua, jadi tidak ada lagi ruang kuliah, tidak ada lagi pembayaran untuk dosen. Yang ada adalah, eee, kayak kayak semacam royalti ke pakarnya. Karena kan, seolah-olah pakarnya yang ngajar gitu kan ya. Jadi membayar royalti ke pakarnya, kemudian setelah itu, setelah berhasil untuk mahasiswa Petra, ditawarkan ke perguruan tinggi lain yang mahasiswanya banyak. Karena apa? Eee, maha Mata kuliah ini kan mata kuliah wajib untuk seluruh mahasiswa. Artinya kalau satu kampus menerima 1.000 mahasiswa di tahun pertama, mahasiswa baru 1.000, berarti yang terjadi apa? Harus ada 1.000 mahasiswa ini kan dapat kelas. Artinya harus ada berapa ruang kelas untuk 4 mata kuliah ini. Jadi akhirnya Pak Felix menyasar kampus-kampus yang mahasiswanya banyak. Karena kalau mahasiswanya sedikit, ya kurang menarik ya, karena kalau sedikit kan bisa aja mata kuliah itu satu kelas, lebih efisien daripada membayar, seperti itu. Jadi akhirnya sekarang sudah berjalan, waktu itu di-launching di 2022, sekarang udah 2025, jadi sudah beberapa semester, itu kan mata kuliah dibuka di setiap semester. Besok jadi pembicara. Kemudian selain itu juga Pak Felix juga, sudah membuat beberapa, metaverse lain. Jadi nanti kalau Bapak Ibu, eee ada ingin tahu gitu ya, ada ingin mengenal lebih jelas tentang Metaverse dan lainnya, silakan bertanya. Kemudian kenapa juga Bapak Ibu, saya sarankan mengikuti seminar ini, walaupun ini seminar sebenarnya tadinya untuk mahasiswa S1, tapi karena dibawakannya di Metaverse. Jadi sudah dapat login-nya kan ya? Sudah dapat login-nya? Belum mendaftar berarti? Udah. Belum dapat login dari Bu Maria? Atau dari panitia? Oh gitu. Kan ada Tapi untuk punya saya rendahnya kayaknya nggak support. oh gitu. Tahunya nggak support-nya gimana? Ini ada pemberitaan ketika saya udah download, ketika mau masuk Metaverse ada pemberitaan nggak bisa. Oh gitu. Untuk
Spesifikasi ya. Nah. Ya itu dia karena untuk metaverse ini pakai game. Ibaratnya spesifikasinya spesifikasi komputer game. Yang pernah saya ceritakan bahwa kenapa banyak yang tidak optimis terhadap metaverse gitu ya, karena spesifikasinya spesifikasi game. Nah, kalaupun misalnya bisa nih masuk, kita bisa masuk ke dalam metaverse gitu ya, tapi karena spesifikasinya bukan spesifikasi game online, bisa masuk. Tapi begitu masuk, objek-objeknya tuh hanya asap, kayak awan-awan gitu. Jadi hanya awan, itu kita nggak lihat sama sekali wujud objek 3 dimensinya. Kalaupun bisa masuk. Tapi kalau misalnya biasa dipakai untuk main game online, itu nggak masalah. Makanya kenapa dipakai metaverse ini di anak-anak sekolah gitu, karena anak sekolah itu kan hampir semuanya biasa main game, dunia game. Jadi dibawakannya seperti itu. Jadi artinya tantangannya memang ke siswa, bukan ke mahasiswa. Kadang-kadang gini, komputer yang bagus itu justru komputer anak TK. Anak TK lebih bagus komputernya daripada komputer anak kuliah. Grafisnya paling bagus anak TK. Orang tuanya beliin langsung spek tinggi supaya bisa main game kan begitu kan? Belum TK aja udah pegang perangkat orang tuanya untuk main game yang bagus gitu. Sementara kalau anak kuliah itu ya udah cuman yang penting bisa mengerjakan tugas-tugas, dah jadi. Nah, makanya kadang-kadang kebetulan saya ada di Fakultas Teknik, kadang-kadang saya bilang, "Kalian tuh mahasiswa teknik yang perlu komputer spesifikasi tinggi." Kenapa? Karena untuk menggambar CAD, AutoCAD gitu, sebenarnya sama 3 dimensi kan, 3 dimensi yang membutuhkan komputer spesifikasi tinggi. Itu yang akhirnya banyak anak-anak pada saat mata kuliah menggambar teknik, gitu kan, nggak bisa menggambar pakai AutoCAD, karena komputernya nggak support. Akhirnya mata kuliah menggambar teknik itu sama dosennya dibawakan pakai manual. Kalau di kelas, di lab baru pakai aplikasi. Nah, kemarin itu karena Covid kan nggak bisa, tidak memungkinkan menggambar teknik di dalam kampus karena dilarang masuk kampus kan tuh 2 tahun itu. Itu yang mengakibatkan mata kuliah menggambar teknik untuk periode itu nggak ada yang bisa pakai aplikasi. Itu kelemahannya karena apa? Kita tidak pernah mendata bahwa teknik wajib mempunyai komputer spesifikasi sekian, kan nggak begitu, yang penting adalah ayo mau masuk teknik silahkan, tapi ternyata di perangkatnya yang tidak bisa. Itu hal-hal seperti itu. Baik, karena hari ini kita rencananya ada presentasi tugas, ada yang mengerjakan tugas secara mandiri, ada yang mengerjakan tugas secara kelompok, gitu ya. Di ruangan ini ada yang secara kelompok? Berdua? Bu, apakah di-submit? Hah? Di-submit ya? Nanti, saya belum buka. Belum ada konsultasi kan? Belum, karena saya belum masukin rumahnya. Nanti saya buka dulu di Aswayanya. Maksudnya gini, presentasi dulu, setelah presentasi baru di-upload. Iya, seperti itu. Nah, sekarang siapa yang mau duluan presentasi? Hah? Kayaknya Pak Haryanto udah siap nih. Ya, di-share screen supaya teman yang lainnya bisa lihat.
Tapi nanti tugasnya di-upload-in dalam bentuk PDF ya. Karena ternyata cuma bisa 1 mega. Nggak bisa lebih. Terus kalau PDF-nya masih kegedean, waktu save as-nya pilih yang minimum. Ya udah saya itu add di sana. Ya, silakan. Oke, baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Seharusnya yang pertama ketua kelasnya belum hadir ya. Iya. Ketua kelasnya online atau ini? Hadir, Biasa datang Bu. Oh yang kemarin itu ya, minggu yang lalu saya lupa. Ya, baik, izin Bapak dan Ibu, saya ingin mempresentasikan tentang tugasnya. Saya di sini mengambil temanya adalah pelajaran animasi dan motion graphic. Walaupun bukan saya mengajar, namun materi ini menarik bagi saya pribadi jika bisa dituangkan ke dalam bentuk metaverse. Nah, lanjutnya, kenapa memilih animasi dan motion graphic? Karena pada dasarnya dua bidang ini mendukung ke arah metaverse, karena di metaverse pun juga banyak sekali animasi dan 3D di dalamnya. Nah, dalam dunia industri, animasi dan motion graphic ini, dan kebetulan di sekolah saya pribadi belum sampai ke level industri karena biayanya sangat mahal sekali Bapak dan Ibu. Dan terus proses pembuatan animasi ini bisa bertahun-tahun sehingga menjadi suatu animasi yang bisa disajikan di televisi dan sebagainya. Nah, untuk meminimalisir tersebut, berharap di metaverse ini bisa diminimalisir baik dari segi biaya ataupun jarak, bahkan waktu pengerjaan. Kurang lebih seperti itu dasarnya Bapak dan Ibu. Terus selanjutnya, tujuan pembelajarannya saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah peserta didik memahami prinsip-prinsip dasar animasi dan motion graphic, karena ini sebagai basic yang harus dikuasai oleh mereka. Lalu kedua adalah peserta didik dapat mengevaluasi dan memberikan umpan balik terhadap proyek animasi. Dan dua tujuan pembelajaran ini semoga bisa diterapkan di metaverse nantinya. Nah, analisa kebutuhannya saya memprioritaskan kepada anak kelas 11 DKV dengan kebutuhan belajar itu memahami prinsip dan teknik serta keterampilan kritis untuk menilai animasi. Jadi diharapkan anak-anak bisa sharing-sharing tentang proyek animasi yang dibuat di dalam metaverse itu sendiri. Nah, strategi pembelajarannya di sini saya menggunakan gayanya, yaitu gaya auditory, gaya visual, dan gaya kinestetik. Nah, saya lanjut. Nah, gaya belajar auditory di sini materinya disajikan ke dalam bentuk materi audio, podcast atau rekaman audio tentang prinsip-prinsip dasar animasi, motion graphic, termasuk wawancara dengan para animator profesional di dalamnya. Lalu diskusi kelompok, diskusi virtual melalui audio tentang teknik-teknik animasi serta cerita sukses dalam industri animasi. Jadi diharapkan nanti dalam metaverse ini, terutama bagi anak-anak yang gaya belajar auditory, mereka bisa kumpul bareng. Nah, saya next dulu, mungkin tampilannya atau bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi para profesional dan anak-anak dengan avatar mereka bisa diskusi, berbincang, sharing tentang proyek-proyek apa yang pernah dibuat, atau mungkin progres-progres yang lain yang pernah dibuat oleh para profesional pada umumnya. Lalu yang kedua adalah rekaman workshop audio. Jadi di metaverse ini diharapkan ketika mereka wawancara tadi dengan para profesional, ataupun mereka menyajikan rekaman dari wawancara-wawancara dari siswa-siswa sebelumnya, bisa ditonton di kapan saja oleh mereka. Itu melalui ruangan virtual, kurang lebih bentuknya seperti ini. Seperti itu aktivitas di metaverse-nya. Lalu yang selanjutnya adalah gaya belajar visual. Nah, materi pembelajaran yang disajikan itu berupa tutorial video yang menunjukkan langkah-langkah animasi itu seperti apa sih, motion graphic itu seperti apa, lalu penyajian storyboard-nya itu seperti apa sehingga produk akhirnya itu bisa dilihat. Lalu ada galeri virtual yang menampilkan contoh-contoh animasi. Karena menekankan dari sisi virtual, jadi disajikan lebih banyak contoh-contoh yang real yang pernah dibuat dari proyek-proyek sebelumnya. Lalu aktivitasnya apa saja? Studio animasi virtual, di mana peserta didik bisa melihat dan memanipulasi karakter animasi 3D. Nah, ini gambarannya.
semoga di Metaverse bisa bahwa anak-anak nanti bisa duduk berbarengan dan mereka bisa langsung membuat animasi dalam Metaverse itu sendiri. Lalu mereka bisa melihat pergerakannya seperti apa, prinsip apa yang dipakai di sana dan segala macam, sehingga aktivitas animasi yang dibuat pun juga bisa langsung dilihat oleh kita di Metaverse. Lalu yang kedua, nah, pemutaran film animasi dalam bioskop virtual dengan analisa virtual tentang teknik yang digunakan. Jadi di Metaverse ini saya berharap bahwa anak-anak tuh bisa melihat suatu adegan animasi. Nah, di dalam adegan animasi itu anak-anak memegang sebuah device dan bisa melihat, oh ini loh pakainya prinsip ini. Oh, burung ini terbang menggunakan gaya berapa gayanya. Lalu misalkan ada benda jatuh, meteor jatuh lalu pecah, berapa kira-kira tekanan yang diberikan oleh gaya tersebut sehingga ledakan bisa terjadi seperti itu. Lalu yang selanjutnya, gaya belajar kinestetik. Materi yang disajikan, proyek praktis di mana peserta didik membuat animasi atau motion graphic mereka sendiri menggunakan software animasi dalam lingkungan virtual. Yang kedua adalah simulasi interaktif di mana peserta didik dapat menggerakkan avatar mereka untuk membuat animasi gerakan. Nah, gaya belajar kinestetik mungkin lanjutan dari gaya belajar visual, di mana anak-anak aktivitas dalam metaverse-nya adalah workshop animasi di mana peserta didik bisa menggunakan tangan mereka untuk membuat animasi dalam ruangan virtual. Nah, untuk yang dalam proses membuat animasi dalam dunia nyata, Bapak dan Ibu, ada animasi clay. Jadi seperti tanah liat yang dibuat lalu difoto. Nah, itu kan terkadang membutuhkan biaya yang lumayan besar juga untuk membeli bahannya. Terus pergerakannya pun juga lumayan lama. Nah, diharapkan di dunia virtual ini mereka bisa memilih bahan mana yang akan digunakan untuk membuat animasi mereka dengan biaya semurah-murahnya. Lalu kolaborasi dalam proyek motion graphic dengan alat animasi yang ada di Metaverse. Jadi dengan adanya Metaverse, mereka bisa berkolaborasi dengan teman-teman di luar sekolah mereka dan bahkan bisa mungkin ke luar negeri juga. Lalu yang selanjutnya, nah media dan sumber belajar yang digunakan dalam dunia nyata ada software animasi, Blender, After Effects atau aplikasi lainnya. Lalu platform Metaverse yang digunakan di sini adalah Horizon dan Decentraland ataupun yang lain juga bisa. Materi pendukung, video tutorial, artikel tentang animasi, ataupun contoh-contoh animasi dalam industri itu seperti apa. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, lalu bentuk evaluasi umpan baliknya. Nah, di dalam Metaverse ini, anak-anak sebelum masuk ke Metaverse dan sebelum mengeksplor dan membagi diri berdasarkan gaya belajarnya, mereka melakukan uji pretest terlebih dahulu. Setelah belajar melalui gaya belajar mereka, mereka akan post-test. Lalu penilaian proyek, umpan balik konstruktif, dan refleksi pribadi. Jadi penilaian proyek ini anak-anak bisa saling menilai karya-karya mereka yang sudah dibuat di Metaverse tersebut. Lalu memberikan umpan balik di sini guru-guru dan anak-anak bisa diskus bareng di ruangan yang sama untuk melakukan evaluasi dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah refleksi pribadi. Di sini anak-anak memberikan terus bercerita tentang apa yang terjadi dan pengalaman apa yang mereka dapatkan. Dan diharap di Metaverse ini pengalaman-pengalaman yang mereka sampaikan itu tidak ditulis lagi Bapak dan Ibu. Jadi sudah ada recording bahwa setiap avatar, setiap anak memiliki rekaman record masing-masing gitu. Jadi suatu saat mereka membutuhkan record itu sendiri bisa diputar kembali dan bisa ditonton kembali. Nah, kurang lebih penjelasannya seperti ini, pre-test dan post-test, peserta didik tes memahami sebelum dan sesudah pembelajaran dengan menggunakan platform seperti Decentraland di ruangan kelas mereka. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Lalu selanjutnya, penilaian proyek, jadi anak-anak seperti yang tadi saya jelaskan, ada satu ruangan di mana mereka bisa menilai hasil-hasil karya mereka masing-masing atau menilai hasil karya temannya. Selanjutnya adalah umpan balik konstruktif, seperti tadi saya jelaskan, ada guru di sini satu ruangan, dan murid-murid, dan bisa saling sharing berbagi pengalaman mereka. Yang terakhir yang tadi saya sampaikan juga, di sini ada refleksi pribadi. Mereka bisa menilai pengalaman mereka di Metaverse hari ini seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Haryanto. Jadi Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan dari presentasinya Pak Haryanto? Silakan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, Pak, presentasinya jangan ditutup dulu Pak, ditampilkan dulu. Dengan lihat presentasi yang ditampilkan tadi, kan ada di samping tulisan selalu ada gambarnya ya. Di samping tulisan pasti ada gambarnya. Kalau kita lihat dari slide pertama Pak,
Kita lihat lagi dari slide pertamanya. Ini apa namanya, animasi dan Motion graphic. motion graphic. Itu dua kata yang memang kalau di metaverse ya memang wajibnya. Betul. Karena kita pasti butuh animasi, kemudian animasi itu nggak mungkin udah kata-kata animasi, pasti kan ada semua elemennya ada. Jadi yang namanya multimedia itu harus ada 8 elemen. Ada teksnya, kemudian udah gitu ada gambarnya, ada suaranya gitu kan, ada pewarnaan dan sebagainya. Di animasi multimedia itu semuanya ada. Nah, ada motion graphic juga, salah satunya adalah tadi sudah disebutkan di apa namanya, di presentasinya, kita harus ada software gitu kan. Nah, kalau zaman dulu tuh harus benar-benar kita nguasain yang namanya software buat editing, buat menggambar, buat bikin animasi. Makanya dulu desain grafis yang seperti itu tuh udah belajarnya pakai pixel dan sebagainya gitu kan. Nah, sekarang kebantunya sekarang kenapa lebih cepat gerakannya membuat game, karena udah banyak tools-nya, udah banyak software-software yang membantu pembuatannya lebih cepat. Tidak lagi kita harus bikin yang saya nggak bisa seni, gimana dong harus bikinnya kan gitu. Nah, itu sudah terbantu. Kayak misalnya sekarang bikin video aja udah gampang gitu kan, dengan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone sudah bisa. Begitu juga sekarang animasi. Jadi nggak bikin lagi per layer, kita bikin satu-satu. Salah satunya bikin per layer itu kan di Photoshop. Saat itu saya kalau bikin gambar di Photoshop untuk 3 detik banyak banget tuh. Karena perubahan gerak aja udah per layer. Sekarang kan nggak perlu lagi kita bikin per layernya. Yang penting kita bikin gerakannya, setelah itu nanti aplikasi yang akan merunningnya. Next lagi Pak. Yes, ya. Terus lagi. Ya, tujuan pembelajarannya udah. Jadi di sini adalah mau mengajarkan gitu prinsip-prinsip animasi sama umpan balik terhadap proyeknya. Silakan lagi. Lagi. Nah, ini khusus ya di kafe. Betul, Bu. Jadi di kafe ini jurusan yang calon mahasiswanya tuh sudah terseleksi. Nggak bisa semua masuk. Jadi waktu mau masuk jurusan di kafe ini, mahasiswa harus menunjukkan portofolio. Jadi bukan hanya tes masuk. Portofolionya sudah bikin apa saja, baru bisa diterima. Sementara kalau jurusan yang lain kan yang penting lolos tes masuk, dia bisa masuk kuliah di mana saja. Kedokteran sama perawat itu juga beda. Kedokteran yang penting lulus tes, mengikuti semua perkuliahan, bisa jadi dokter. Nah, setelah jadi dokter, baru pilihan mau lanjut atau tidak. Terus mau jadi dokter yang seperti apa juga pilihan. Tapi kalau perawat, beda lagi. Jadi perawat itu lebih susah daripada jadi dokter. Waktu kuliahnya. Kenapa waktu kuliahnya? Waktu kuliahnya itu kalau mau jadi perawat, dia harus magang di rumah sakit. Nah, kalau dia salah pilih rumah sakit, magangnya bisa diulang dari awal lagi. Jadi misalnya begini, satu kampus itu menerapkan harus mengenal 28 jenis penyakit di rumah sakit itu. Ternyata dia salah. Rumah sakitnya misalnya di Mayapada, yang tidak ada pasien diare. Sementara di situ ada salah satunya penanganan diare. Dia harus mengulang lagi, cari yang paketannya ada diare. Jadi makanya banyak perawat-perawat itu akhirnya ke puskesmas. Karena rumah sakit puskesmas sekarang itu kan banyak dokternya. Sudah besar gitu kan. Dulu puskesmas kecil, sekarang itu puskesmas besar, segala macam dokter sudah ada di puskesmas. Jadi penyakit lebih lengkap. Hari ini misalnya di poli apa, terus dia bisa muter menangani penyakit. Masalahnya adalah tidak semua wilayah di Indonesia punya puskesmas yang seperti di Jakarta atau di daerah-daerah kota besar. Yang kasihannya yang di daerah. Itulah yang mengakibatkan kualitas perawatan juga jadi beda.
yang di Jakarta misalnya 28 penyakit, yang di daerah bisa jadi lebih banyak penyakitnya, tapi lebih susah untuk jadi perawatnya. Kemudian ketika dia lulus jadi perawat, kalau tadi kan dokter pilihan ya, bisa karir yang lainnya. Perawat itu kalau lulus nggak bisa karir yang lainnya karena dia spesifikasi di perawat. Nah, masalahnya kan tidak semua orang punya naluri perawat ya. Gitu. Sama dengan DKV ini. Balik lagi ke DKV, salah satunya adalah kenapa harus ada portofolio. Karena kalau masuk DKV, isinya adalah bagaimana membuat komunikasi bisa diterima orang, tapi secara virtual, komunikasi virtual. Makanya dulu di Indonesia buka namanya ilmu komunikasi, media, humas, gitu ya. Ada media, humas, jurnalistik. Tiga media, makanya ada ilmu komunikasi. Ketika buka DKV, hancur tuh jurusan ilmu komunikasi. Kenapa? Karena ilmu komunikasi di media, jurnalistik, humas, itu kan sudah visual. Jadi akhirnya mata kuliah di DKV, setengahnya ada di ilmu komunikasi. Jadinya rancu nih. Tapi masuk ilmu komunikasi, bisa masuk semua mahasiswa. Kalau DKV, kalau masuk, sudah harus punya portofolio hasil karya. Tapi setengahnya mata kuliah di DKV ada di ilmu komunikasi. Nah, gitu kan? Bingung kan? Iya, berantem. Di ilmu komunikasi, anak yang nggak bisa desain, mati mata kuliah desainnya. Nggak punya seni misalnya nih, masuk ilmu komunikasi, mati dia. Tapi kalau anak yang sudah di DKV, yang sudah punya portofolio, bisa kerjanya nanti setelah lulus, ngikut atau mengisi yang di ilmu komunikasi. Nah sekarang ada lagi program studi baru, bisnis digital. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Bisnis digital setengahnya mata kuliah di ilmu komunikasi, setengahnya mata kuliah di informatika. Aneh ya? Nah, kenapa begitu? Karena bisnis digital itu intinya mau mengajarkan mahasiswa membuat bisnis berbasis digital. Jadi dasar-dasar bagaimana membuat web, codingan dan sebagainya diajarkan di semester 1, 2, 3, 4. Nah, terus setelah itu bagaimana membuat web yang bagus dan menarik itu kan butuh orang komunikasi. Makanya mata kuliah inti di komunikasi masuk ke bisnis digital. Nah, mata kuliah akuntansi setengahnya masuk juga di bisnis digital. Karena apa? Kan dia harus paham alur kas untuk bisa dapat menciptakan sebuah web yang memang ada fintech-nya. Finance technology masuk ke dalam web yang dibuat mereka. Jadi ini sekarang makin susah nih untuk program studi yang rumpun keilmuannya satu rumpun, karena sekarang sudah antar rumpun. Kenapa seperti itu? Karena bidang pekerjaan juga jadi antar rumpun. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini nih, ke kursus yang untuk desain ini. Oke, kita ada di DKV, jurusannya SMK. Kenapa SMK? Karena memang sudah khusus, bukan SMU gitu ya. Waktu dia kuliah nanti lulus, lebih unggul nggak dari yang SMA? Kira-kira? Iya. Beda. Sih. Hasilnya beda. Sama dengan anak SMK yang IT. Betul. Anak SMA IT begitu lulus, hasilnya beda dengan anak SMA yang masuk kuliah masih bingung nih, karena mata pelajaran di SMA umum, mata kuliah di sananya khusus. Lanjut lagi Pak. Oke, nah ini yang kita harus perhatikan ketika mau mendesain pembelajaran. Ada yang auditori, visual, dan kinestetik. Artinya ketika kalau online kenapa sih saya cuma sebentar, karena kalau online itu saya masih belum memahami
ini sebenarnya dengerin nggak, sebenarnya apa, kan masih ragu-ragu, makanya udah sebenarnya nggak usah lama-lama. Saya kalau ngajar online masih begitu. Kenapa seperti itu? Udah trauma sama mahasiswa saya. Jadi setiap kali, saya kan dosen teknik, ketika saya mengajarkan mata kuliah itu, ya udah saya ngajar begitu. Ya siapa yang bisa? Nanti kalau saya tunjuk, selalu bilang, Bu saya pakai HP. Nah, kenapa dia bilang selalu saya pakai HP? Karena nggak mau kalau disuruh ngerjain. Kan kalau pakai HP nggak bisa. Disuruh presentasi alasannya pakai HP, ada di mana gitu. Jadi nggak akan mau disuruh-suruh presentasi atau enggak mengerjakan sesuatu. Padahal saya sudah bikin codingan itu pakai yang online. Supaya semuanya bisa melihat, terus bisa bareng-bareng kolaborasi di codingan online ini, tapi mahasiswanya bilangnya pakai HP, jadi kan nggak bisa tuh. Udah, jadi yang begitu-begitu bebas tuh dari tugas, nggak pernah dikasih tugas. Nah masalahnya waktu bebas tugas ini beneran nggak mengerjakan. Nah, ketika masuk belajar sekarang ini sudah onsite semuanya, mata kuliah presentasi, terus begitu datang ayo presentasi, nggak ada yang bawa laptop, terus nggak ada laptop saya kan nggak mau ya, saya paksa harus ada. Alasannya selama ini pakai HP, Bu. Maksudnya untuk menunjukkan bukti bahwa dia selama ini memang pakai HP juga. Tapi kan siapa itu yang percaya ya? Anak-anak mahasiswa kan banyak akalnya. Banyak akalnya, nggak mungkin zaman sekarang nggak punya laptop kalau dia main game. Apalagi di kuliah ambil IT ya. Yang tadi balik lagi, ambil IT nggak mungkin banget. Udah niat mau kerja di bidang itu masa nggak punya laptop kan aneh ya. Tapi kan mahasiswa akalannya banyak. Tapi saya nggak bisa marah nih, karena gini, ada dulu saya selalu marah sama mahasiswa saya kalau datang kampus alasannya terlambat bangun. Itu udah saya nggak ampunin dah. Terlambat bangun. Terus udah gitu ujian tuh, terus habis ujian siangnya baru bilang, Bu mohon maaf Bu, bisa nggak Ibu ujian susulan? Tadi saya ketiduran. Dulu saya marah tuh, tapi sekarang saya nggak bisa marah. Kenapa saya nggak bisa marah sama anak yang alasannya terlambat bangun? Dulu tuh saya paling kesel ini kayak nyepelein banget mata kuliah saya, disepelein terlambat bangun gitu kan. Sampai ujian pun alasannya terlambat bangun, nggak ada alasan yang bagus. Kok alasannya terlambat bangun? Sekarang saya kena karmanya. Anak saya mata kuliahnya banyak ulang. Kenapa? Terlambat bangun. Emang beneran anak saya kejadiannya begitu. Saya tanya sama teman saya yang sama-sama kuliahnya anaknya di luar kota, Mbak, lu gimana nilai anak lu? Mbak, udah gua nggak bisa apa-apa lagi anak gua sekarang. Itu teman saya bilang, kenapa? Dia sampai bilang ini, Mah, ini mata kuliah yang favorit. Itu paling top di mata kuliah ini. Paling ngerti, dosennya enak ini, tapi Mah ngulang. Kenapa? Terlambat bangun waktu ujian. Anak sekarang ternyata begitu, Bapak. Alasan terlambat bangun. Karena malamnya kan pada main game tuh ya. Bukannya ujian atau belajar kelompok. Terus udah kebiasaan bablas kan. Di kos-kosan kan gak ada yang ngingetin ya. Kalau waktu sekolah kan diingetin sama orang tua, bangun ujian. Berarti kan gak ada mentalnya. Nah sekarang nih Bapak Ibu, bagaimana menciptakan untuk siswanya dalam satu ruangan ada auditori, visual, sama kinestetik di desain pembelajaran ini. Yang mana desain pembelajaran ini bukan di dalam kelas, tapi di online. Di online ini gimana supaya kinestetiknya bisa ada, visualnya tentunya dapat, auditornya dapat. Tentunya Pak Haryanto tadi bilang dari animasi, gitu kan? Animasi dapat nih, auditornya dapat, visualnya dapat, dan tinggal kinestetiknya. Kinestetiknya itu artinya tadi sudah ada di belakangnya nih, di belakang sudah ada bahwa ada feedback gitu ya. Nah feedbacknya kalau bisa melibatkan si siswanya bergerak, salah satunya misalnya penugasannya itu harus penugasan yang membuat sesuatu. Kayak sekarang saya menugaskan Bapak Ibu membuat sesuatu itu
bukan hanya membuat dulu di depan komputer, tapi kenapa harus berkelompok supaya bergerak gitu ya? Kenapa harus bahkan gini, saya tuh sekarang kalau menugaskan mahasiswa harus kamu pergi ke kantor mana, supaya dia bergeraknya begitu, karena kalau kinestetik di perguruan tinggi kan berbeda sama kinestetik di sekolah ya. Di sekolah masih ada dalam ruang kelas gitu. Jadi saya akan tugasnya pergi ke sana, amati apa, misalnya amati pusat data di sana, minta seperti apa kerjanya, datanya seperti apa. Jadi saya harus selalu tugasnya adalah keluar dari kampus melakukan pengamatan. Supaya bukan hanya kinestetiknya bergerak saja, tapi dia melihat proses pekerjaan. Makanya saya senang banget tuh ada program kemarin MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, bahwa semua mahasiswa harus magang. Tapi sekarang kan ditutup, nggak ada lagi gitu, karena nggak ada dana untuk membayar mahasiswa magang. Kalau waktu kemarin masih ada. Nah, auditory sama visual masih bisa ya, auditory sama visual masih bisa masuk ke dalam metaverse. Nah, kinestetiknya tadi saya sudah lihat dari slide-nya Pak Haryanto, menciptakan bagaimana nih avatar-avatar ini saling bergerak gitu ya. Oke, artinya apa? Kinestetik itu pakai jari. Karena kan menggerakkan si avatarnya. Nah, avatar ini selain bisa bergerak, avatar ini juga bisa pindah kan ke tempat yang lainnya. Nah, itu sudah di sini ada. Nah, ini kinestetiknya. Jadi tadi pakai gerakan. Gerakan ini kan pakai tangan ya, Pak Haryanto ya. Betul, jadi betul. Oke, ada gerakannya. Nah, yang ini gambar di sini ini kinestetik nih. Kinestetik, terus udah gitu kan ini pakai Oculus ya, pakai kacamata. Sekarang ini pakai kacamata, tapi ada medianya yang harus dipegang sama siswa, ya kan? Itu kan dari penggambarannya ya, dari penggambarannya itu sama dengan kayak kemarin saya kasih lihat video pakai kacamata, tapi si orang yang pakai kacamatanya ke seluncuran di kolam renang, gitu kan? Nah, orang yang mau meluncur di gelanggang renang yang meliuk-meliuk itu, tinggal milih model filmnya mau yang mana. Apakah dia mau naik roller coaster, apakah dia mau ke hutan dan sebagainya, yang pasti dia akan merasakan gerakannya itu. Nah, artinya waktu kita lihat visualnya ada papan, kemudian di sini misalnya nih Play-Doh atau sebagainya, tapi gambar di Oculusnya harus sinkron antara apa yang ada di objeknya. Biasanya yang kinestetik ini kalau pakai augmented, nah augmented itu kan yang keluar bisa kelihatan. Tapi kalau pakai yang visual berarti seolah-olah nih di hardware itu kita masuk ke dalam. Nah, ini yang mengakibatkan banyak sekali orang-orang yang sudah pakai Oculus tuh lupa. Kenapa harus akhirnya diikat gitu ya? Karena lupa, dia nanti jalan kemana-mana seperti yang ada dilihat, padahal sebenarnya nggak ada di situnya. Gitu ya. Oke Pak, kita balik lagi ke slide yang sebelumnya. Oke, balik next, nggak usah. Ini udah. Terus next lagi. Nah, stop. Sebelumnya lagi. Nah, ini kan tadi gaya belajar ya, gaya belajar yang sudah harus ada. Auditory sama visual udah, terus tadi yang kinestetik udah. Lanjut lagi, yang berikutnya. Nah, ini yang sebelumnya. Nah, ini. Jadi ini yang paling disukai oleh siswa di sesi pembelajaran di metaverse. Jadi gurunya selalu akan cerita, ketika cerita nanti si anak-anak ini akan bertanya. Ternyata hasil pembelajaran yang dilakukan di sekolahnya Bu Maria yang pakai sesi ini, sesi tanya jawab seperti ini disukai sama siswa. Kenapa? Dia bisa curhat, kan nggak kelihatan tadi. Sesama temannya walaupun setiap hari ketemu, tapi kan ketemunya visual. Muka aslinya kan nggak kelihatan.
tidak kelihatan. Dan waktu mereka komunikasinya pakai Discord. Jadi Bu Maria selalu kuliahnya di Metaverse, komunikasinya di Discord. Discord juga pakai avatar yang bisa dipilih-pilih, nggak mesti harus sesuai dengan kita gitu. Nah, inilah yang mengakibatkan diskusinya jadinya enak, nggak ada lagi jarak. Mereka nggak tahu kalau Bu Maria itu udah ibu-ibu gitu. Mereka taunya adalah Bu Maria itu kakak, karena dipanggil Kak Maria di sekolahnya. Jadi akhirnya mereka menganggap satu level. Jadi aktivitas tanya jawab itu ternyata yang paling disukai. Makanya tadi visualnya dapat. Kayak visual auditori. Lanjut lagi Pak. Nah, ini juga salah satu aktivitas yang disukai siswa, yaitu menonton. Nah, jadi kalau misalnya saya belum tahu ya, saya belum tahu metode nanti kita seminar yang minggu ini atau minggu depan, belum tahu gambarannya seperti apa gitu. Tapi kalau maunya saya adalah Bapak Ibu masuk, misalkan dapat revolusi udah dapat loginnya, misalkan dapat nih loginnya bisa masuk, nontonnya seperti gambar ini. Jadi ada sebuah layar seperti ini. Nah, layar itu nanti di link ke YouTube. Layarnya di link ke YouTube, kemudian yang orang dari kita aja tetap dari YouTube itu presentasi. Nah, avatar-avatarnya posisinya persis seperti ini. Jadi nontonnya duduknya seperti itu avatarnya. Jadi kita nonton dari komputernya dalam bentuk avatar itu. Nah, Bapak Ibu pada saat membuat tampilan misalnya mau yang seperti ini, mau menjelaskan materi pelajaran, tinggal bikin layar, gitu ya, objek layar dibikin, di mana layar itu nanti di-linkkan ke video yang Bapak Ibu buat. Bapak Ibu buat sendiri atau video yang Bapak Ibu bisa dapat dari YouTube. Bisa bikin sendiri, bisa YouTube orang. Atau biar menarik, pakai yang namanya edit puzzle. Di mana videonya berhenti, ada pertanyaan, kalau pertanyaan itu tidak dijawab, maka videonya nggak lanjut, gitu kan? Nah, bisa dibikin interaktif seperti itu. Jadi, dimungkinkan nonton videonya sambil berinteraksi. Interaktif di dalam layar ini. Suasananya bisa seperti itu. Oke, lanjut lagi, Pak. Ini yang visual ya, sudah. Ini tadi yang aktivitas, ternyata aktivitasnya memang karena di dalam metaverse geraknya pakai tangan. Oke, lanjut. Tapi kalau di fisik bisa jalan. Nah, ini juga salah satu aktivitas tadi. Kalau videonya di-linkkan dengan Ed Puzzle, aktivitas kan siswa harus nonton, fokus, terus kemudian bisa menjawab pertanyaan. Kalau misalnya Bapak tidak pakai Ed Puzzle tapi pakai Kahoot atau Quizzes, itu juga salah satu aktivitas di mana ada kinestetik. Jadi bikin layarnya lagi seperti ini, nanti bikin seolah-olah Bapak buatkan link dari Kahoot atau misalnya Quizzes, masukkan ke dalam layar ini. Nah, kita yang nontonnya atau si avatar di belakang ini melakukan aktivitas secara kinestetik untuk tanya jawab di sini. Ya, lanjut lagi. Nah, ini keterangan dari kinestetiknya. Yes, lagi lanjut. Ini yang tadi sudah ya, lanjut lagi. Ya, sama seperti ini, jadi sudah bisa dilakukan. Artinya dari slide-nya Pak Haryanto untuk Bapak Ibu yang di ruangan ini maupun yang di online, ada yang masih merasa perlu penjelasan atau sudah jelas semuanya? Sudah jelas semua ya? Oke. Kalau sudah jelas, Haryanto silakan. Ini tadi media dan sumber belajarnya. Ini software untuk membuatnya ya. Betul. Jadi kalau ini kan ada platformnya Horizon, Decentralized atau Metaverse lain. Nah, yang Bapak Ibu dapatkan dari Bu Maria hari ini adalah pakai Firestorm. Di mana Firestorm itu gratis. Jadi ibaratnya open source, aplikasi namanya Firestorm. Nanti Bapak Ibu buat di sana. Nah, kalau
siswa yang sudah terbiasa pakai Discord, itu kadang-kadang suka dikirimin link. Linknya link apa? Link untuk ke OpenSim. Jadi itu Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita nggak dipandu sama Bu Maria, begitu kita install Firefox ini, itu kadang-kadang banyak server, banyak server yang kalau kita salah pilih, kita masuk ke dunianya yang lain. Gitu. Jadi OpenSim ini karena dia modelnya tadi open source, di mana semua bisa memasukkan servernya supaya bisa dimasukkan orang lain. Nah, kalau Bu Maria itu sudah fokus pokoknya harus ke link yang diberikan supaya kita nggak nyari-nyari lagi. Pokoknya masuk ke sana terus masuk. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu baru install kan belum tahu tuh. Kalau belum tahu biasanya suka banyak pilihan-pilihannya. Nah, itu adalah servernya orang lain. Itu untuk platformnya, materinya tadi bisa ambil, bisa bikin dan sebagainya, bisa di-embed dari aplikasi-aplikasi lain yang sudah Bapak Ibu kenal cara pembuatannya. Ya, selanjutnya bisa ditutup Pak Haryanto karena sudah ini tadi post-test kita sudah umum ya. Jadi evaluasi ya harus seperti ini umpan balik. Silakan ditutup. Untuk berikutnya siapa yang mau presentasi keduanya? Ya, baik. Nanti materi ini bisa diupload di Aswaya. Baik, terima kasih Bu Heni dan teman-teman atas penjelasannya. Saya tutup. Terima kasih dan selamat pagi. Ya, pagi. Terima kasih. Selanjutnya. Yang online sekarang, siapa yang online? Mau? Ayo, siapa yang online yang mau? Maaf nih, saya batuk. Bu. Halo, Bu. Yang di online, ada yang mau presentasi hari ini? Ya pagi Bu, nanti silakan. Boleh Bu, sebentar ya Bu ya, selagi dengan saya sekelompok dengan Pak Obed. Selamat pagi Bu, saya dengan kamera saya, suara saya jelas gak ya Bu? Jelas. Jelas ya Bu ya, baik-baik. Yes. Saya bentar. Baik, Pak Obed bisa tolong bantu share, Pak Obed, saya kok nggak bisa ya. Saya coba share. Oke. Baik, selamat pagi Ibu dan selamat pagi teman-teman. Share screen-nya sudah ada. Belum muncul. Oh, belum muncul ya Ibu ya. Nah, udah. Sekarang sudah. Oh, baik. Sudah ada. Ya. Baik. Jadi saya dengan Pak Obed satu kelompok. Saya mau coba nyalain kamera, cuman belum bisa Ibu. Coba sebentar ya. Yang ini kayaknya bisa deh. Oke. Kami membuat desain personalisasi pembelajaran fisika di metaverse berbasis kecepatan belajar. Kemudian berikutnya daftar isinya dari pendahuluan, analisis kebutuhan, desain institusional, pemilihan platform metaverse, integrasi konten, pengembangan evaluasi, penutup dan kesimpulan. Selanjutnya
Saat ini pembelajaran mengenai rangkaian listrik dalam fisika umumnya dilakukan melalui metode video interaktif dan modul digital. Siswa belajar dengan membaca materi dan menonton video penjelasan. Dengan penerapan strategi personalisasi berbasis kecepatan belajar, siswa dapat belajar sesuai dengan tempo mereka masing-masing. Metaverse tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga membantu dalam memvisualisasikan konsep fisika yang abstrak sehingga lebih mudah dipahami oleh semua siswa, baik yang belajar dengan cepat maupun yang membutuhkan waktu lebih lama. Untuk analisis kebutuhan, pembelajaran di lingkungan digital menghadapi tantangan dalam menyesuaikan kecepatan belajar setiap siswa. Beberapa siswa memahami materi dengan cepat, sementara yang lain memerlukan waktu yang lebih lama dalam memahami. Pak Obed, oh ya. Untuk memahami konsep yang sama. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam pemahaman dan keterlibatan siswa. Oleh karena itu, pengguna metaverse dalam pembelajaran menjadi solusi yang dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih personal dan efektif. Dalam rangka meningkatkan pembelajaran secara interaktif dan menarik, maka sekolah membutuhkan pembelajaran digital berbasis metaverse dan sekolah memilih materi pelajaran fisika kelas 12 yaitu listrik menggunakan rangkaian seri, paralel, dan campuran. Pembelajaran ini dirancang dengan 3 kategori kecepatan belajar. Belajar cepat, siswa mampu memahami materi dengan cepat, diberikan akses ke materi ringkasan dengan tantangan tambahan untuk menguji pemahaman mereka lebih lanjut. Belajar sedang, siswa diberikan materi dengan struktur standar yang memungkinkan eksplorasi mendalam melalui sumber daya tambahan. Belajar lambat, siswa diberikan panduan langkah demi langkah dengan contoh konkret, animasi interaktif, dan bantuan tambahan. Tujuan pembelajaran memahami konsep dasar listrik seri, paralel, dan campuran. Mengenal contoh penerapan rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Memahami cara kerja rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran melalui pembelajaran di laboratorium fisika dan penggunaan aplikasi simulasi interaktif dalam metaverse. Indikator keberhasilan siswa dapat merangkai listrik seri, siswa dapat mengidentifikasi rangkaian listrik di sekitar mereka, siswa dapat menyelesaikan tantangan rangkaian listrik sesuai dengan tingkat pemahamannya. Pemilihan platform metaverse bisa menggunakan Mozilla Hub mendukung interaksi dalam ruang virtual yang fleksibel. Altspace VR memungkinkan pengalaman belajar yang lebih mendalam dengan interaksi yang imersif. Spatial mendukung kolaborasi dan personalisasi dalam ruang aplikasi. Aplikasi PET interaktif simulation untuk eksperimen listrik dalam metaverse. Nah, jadi kita akan coba menggunakan yang terakhir, yang PET, di mana siswa dapat membuat rangkaian karena sudah ini secara platform mereka menggunakan laptop. Jadi nanti siswa diberikan kebebasan untuk menggunakan beberapa baterai, kemudian resistor, kapasitor mereka bisa gunakan, kemudian ada lampu, bagaimana rangkaiannya mau di seri atau di paralel, kemudian di situ ada voltmeter untuk mengukur dan ammeter untuk mengukur juga. Dari misalnya 3 seri, 1 paralel, dari paralel itu V-nya berapa, kemudian kalau di seri V-nya berapa, dan sebagainya. Jadi mereka nanti diberikan kebebasan dengan kecepatan belajar mereka. Bagi mereka yang baru mengerti tentang seri paralel, mereka bisa kita berikan 2 atau 3 untuk resistornya atau kapasitornya. Sesudah itu nanti mereka bisa mengukur sendiri, nanti di situ ada keluar angka-angka hasilnya, dan mereka bisa menghitung juga dengan menggunakan rumus. Selanjutnya Pak Obed. Integrasi konten, belajar cepat, animasi singkat plus kuis berbasis skenario untuk menguji pemahaman cepat, belajar sedang, simulasi interaktif, latihan soal dengan tingkat kesulitan bertahap.
Belajar lambat, video penjelasan mendetail plus simulasi berbasis eksplorasi. Pengembangan evaluasi bisa menggunakan kuis interaktif dengan Kahoot atau quizzes. Puzzle menyediakan video pembelajaran dengan pertanyaan interaktif. H5P menyediakan berbagai aktivitas interaktif untuk menguji pemahaman siswa. Penutup dan kesimpulan, pembelajaran fisika dengan menggunakan metaverse memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan personal. Dengan memanfaatkan lingkungan virtual yang imersif, siswa dapat memahami konsep rangkaian listrik secara langsung melalui simulasi, eksperimen, dan interaksi dengan simulasi 3D Interactive Simulation. Strategi personalisasi berbasis kecepatan belajar memastikan bahwa setiap siswa dapat mempelajari fisika dengan ritme yang sesuai, baik secara visualisasi, praktek langsung, maupun pemecahan masalah berbasis skenario. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman konsep fisika lebih secara mendalam, aplikatif dalam dunia nyata. Terima kasih dan mohon arahan dan bimbingannya. Nah, Pak Thomas, Pak, Ya, panggilnya Pak Obed ya. Pak Thomas sama Pak Obed nih. Pak Thomas dan Pak Obed berdua. benar. Dan Pak Obed, ini kalau presentasi seperti ini, udah lulus jadi MKOM, Pak. Salah Ibu ya. Bukan, maksudnya gini, justru luar biasa. Maksudnya gini, kenapa saya bilang luar biasa? Karena tujuan nanti Bapak tesisnya tuh bikin seperti ini. Jadi tujuan belajar nih, Bapak 2 tahun ya? Setahun. Kurang lebih. Bukannya Desember besok wisudanya? Targetnya setahun. Iya, Desember wisudanya kan? Nanti Desember itu ujiannya, presentasi ini. Tapi sendiri-sendiri. Bikin yang seperti ini, Pak. Persis kayak seperti ini. Jadi, apa namanya? Jadi Bapak Ibu udah paham kan, maksudnya nanti tugas akhirnya seperti ini. Ya. Membuat seperti ini. Dari sebuah karya. Iya. Jadi nanti bisa tanya sama Pak Obed dan Pak Thomas bahwa jadi urutannya begini, jadi mendesain gitu kan. Nah, kenapa kalau ini sudah dibuat lengkap, apalagi sampai sudah terbit di jurnal, udah pasti udah lulus, udah tinggal nunggu Desember aja. Jadi udah paham kan ujungnya dari perkuliahan teknologi informasi pendidikan adalah tujuannya Bapak Ibu bisa mendesain, nggak mesti di metaverse, maksudnya yang penting bisa mendesain pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dalam bentuk tulisan tentunya. Bu, kan ini baru desain itu kan, tapi kan di dalamnya sudah ada tahapan-tahapan desainnya. Ya kalau di teknik tuh membuat prototipe bahwa saya mau membuat misalnya gini, kalau di teknik nih, bagaimana budidaya tanaman cabai misalnya, budidaya tanaman cabai. Nah, supaya budidaya tanaman cabai ini bisa bagus, maka kita bikin prototipenya dulu. Nanam cabai misalnya 1 kotak gitu, 5 pohon. Dari 5 pohon ini nanti dibikin sensor untuk tanahnya, sensor kelembaban tanah, pupuk dan lain sebagainya, termasuk sensor penyiraman. Nah, kalau sensor ini sudah jalan, jadi diamati selama 3 bulan, perkembangan pohon cabainya itu bagus, itu udah lulus tuh mahasiswa. Karena apa? Itu kan baru prototipe. Nanti kalau prototipenya diterima sama petani, ya dikembangkan sendiri sama petaninya. Nah, artinya apa? Bapak Ibu sama kayak tadi, bikin prototipenya dulu, sudah memahami,
Nah, tergantung nanti mau dipakai nggak di tempat lain. Tapi untuk lulusnya yang penting prototipenya jadi. Dan sudah tadi kan misalnya pohon cabai tadi sudah ada pengamatannya, sudah jalan nih. Pohonnya ternyata dari hasil yang tadi dipasang sensor-sensor ini hasilnya bagus. Walaupun nggak sampai berbunga gitu. Yang penting pohonnya terlihat ada kenaikan. Kadang-kadang gini, kita bikin percobaan, tetapi tiba-tiba bukannya makin bagus, makin busuk, nggak keluar kan gitu. Nah, Bapak Ibu, yang namanya percobaan tuh balik lagi nggak mesti harus berhasil. Kadang-kadang di Indonesia ini yang salahnya, percobaan itu harus berhasil. Karena apa? Harus ada kesimpulan. Jadi judul itu harus dijawab di kesimpulan. Kalau kesimpulannya nggak menjawab judul, maka percobaannya dianggap nggak berhasil. Makanya banyak banget yang namanya skripsi, disertasi, tesis, itu datanya bohong. Kenapa datanya bohong? Karena kesimpulannya harus berhasil. Ya, karena kesimpulannya harus berhasil, sementara waktu pengamatan kan nggak semuanya berhasil. Jadi banyak datanya bohong. Contoh nih saya nih, bikin instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu kan pertanyaan-pertanyaan nih. Pertanyaan semuanya saya bikin. Nah, pertanyaan itu kan diuji. Saya kasih ke semua orang pertanyaan ini. Tolong dong nih kuesioner dijawab. Kuesioner itu dikirim ke orang sebenarnya bukan untuk data kuesionernya. Tapi untuk melihat bahwa kuesioner yang dijawab orang ini valid atau tidak valid. Nah, ketika semua orang yang sudah saya kasih kuesioner ini kemudian datanya saya dapat, sekarang kan gampang bikin kuesioner, kasih aja ke grup WA itu ya, sebarin minta tolong. Dapat nih, ketika datanya dapat, saya rekap, masukin ke SPSS, cari validitas instrumen, ternyata dari misalkan dari 30 pertanyaan yang saya kirim ke responden, ternyata yang valid cuma 5. Artinya pertanyaan saya yang sebanyak 25 itu tidak valid untuk ditanyakan ke responden. Tapi kan saya udah neliti, udah bikin pertanyaan susah-susah, kok yang valid cuma 5, sayang kan gitu kan menurut saya. Kenapa? Karena responden kita kadang-kadang waktu ngejawab pertanyaan, yang penting nyenengin temen. Kalau mau jawabannya bagus, ya udah yang 5 semua sangat puas kan gitu kan. Sementara maunya aplikasi kan berjenjang isinya, semua dari 1 sampai 5 skala itu ada yang keisi. Nah, itu yang bikin ketika kita sudah dapat datanya kadang-kadang nggak valid. Jadi akhirnya gimana caranya? Diakalin pakai Excel. Biar instrumen yang kita bikin 30 jadi valid gitu kan. Karena kalau misalnya kita maunya instrumen penelitian kita 30, itu kita harus bikin 100 pertanyaan. Supaya dari 100 itu kan nanti banyak yang gugur tuh. Banyak yang gugur, baru deh yang valid ini yang kita ambil. Tapi kan kita nggak mau bikin 30 aja udah susah. Nyuruh orang ngisi data 30 aja sudah males gitu orang isinya. Makanya itu tadi, ya udah yang 5 aja semua. Kalau nggak suka udah 1 semuanya. Itu jadi kalau sudah berhasil membuat ini, desain tadi udah bagus. Jadi ini nggak ada komentar karena kan sudah dilakukan ya desainnya ya. Coba kalau mau dikomentari satu-satu deh supaya ngasih tahu ininya ya, maksudnya alurnya. Ini judul seperti ini. Jadi desain pembelajaran, menggunakan apa, tekniknya macam-macam nih Bapak Ibu. Boleh seperti itu. Oke, lanjut Pak di slide yang berikutnya. Nah, ini kan dari pendahuluannya itu pendahuluan ini adalah kondisi nyata. Jadi Bapak Ibu pada saat nanti membuat tulisan adalah bercerita kondisi yang sekarang. Kondisi yang sekarang ini yang mana kondisi yang diceritakan harus nanti jawabannya adalah yang judul.
jangan kondisi yang diceritakan ternyata yang salahnya gurunya. Ya, kalau yang disalahkan gurunya berarti judulnya nggak masuk. Makanya itu yang saya bilang percobaan di Indonesia tuh dibikin supaya nyambung dengan judul. Kesimpulannya juga datanya dibikin sehingga kesimpulannya ada jawabannya. Artinya pada saat tadi bilang desain pembelajaran dengan metafor, di pendahuluan ini harus bercerita bahwa dibutuhkan metaverse. Dibutuhkan merancang metaverse. Jadi bercerita kondisi siswanya, kondisi sekolah, yang mana ujungnya adalah dibutuhkan penggunaan metaverse. Kenapa? Boleh pakai personalisasi tadi, boleh seperti itu. Tapi ceritanya nanti dibuatnya seperti itu. Jadi ini Pak, nanti jurnalnya jangan pendidikan. Jurnalnya harus jurnal informatika kan? Hah? Udah dikirim? Oh berarti udah biasa dong bikin ini, nggak usah saya jelasin lagi kalau udah bikin. Udah bisa kan? Artinya udah berhasil kan bikin artikel. Ya. Ini artinya udah nih. Kalau kemarin cuma penelitian nggak sedetail gimana. Konkret itu tapi akhirnya sudah berhasil ngirim ke jurnal. Yang sudah ada yang belum. Karena kalau dilihat dari judul pasti diterimanya semua di mana? Kalau dilihat dari judul semua akan diterimanya di jurnal pendidikan. Semuanya. Nah, bagaimana supaya diterimanya di jurnal informatika? Yang dicek itu adalah activity siswanya. Jadi kalau misalnya gaya belajarnya, jadi log aktivitasnya itulah yang akan diolah datanya. Nah, diolahnya menggunakan pengolahan ala informatika. Misalnya pakai data mining, pakai folder segment gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu klik di Google, kita ketik ya, misalnya di Google sini. Gaya belajar Felder Silverman. Oke. Nyarinya di mana? Di ResearchGate, di ResearchRabbit, atau di mana biasanya? Kemarin ngajar metode penelitian. Jadi rata-rata kalau kita maunya fokusnya ke gaya belajar yang bisa diterima di informatika itu pasti gaya belajar menggunakan metode Felder Silverman itu pasti diterima di informatika. Karena apa? Yang dicek itu adalah data-data si log activity. Kalau misalnya pakai LMS gitu ya, log activity yang ada di LMS-nya. Kalau pakai Google Classroom, lognya siswa yang ada di Google Classroom. Itu yang datanya diolah. Bu, harus banyak. Nggak mesti harus banyak. Yang penting bisa ngelihat data yang ada di sana, trennya seperti apa. Jadi nanti tampilannya semuanya gambar grafik dari data di LMS itu yang bisa diterima. Karena maunya kalau informatika kan data. Bukan mendesainnya,
Tapi bukan, maksudnya gini, bukan metaverse-nya. Bu, boleh nggak kalau kita bikin metaverse-nya? Boleh. Kalau kita mau mendesain metaverse-nya, tadi kan apa namanya, judulnya adalah personalisasi dengan metaverse dan lainnya gitu ya. Mau diinformatika kan. Jadi jangan ke cerita di pendahuluannya, jangan cerita bahwa kebutuhannya adalah memperbaiki nilai, bukan. Kalau memperbaiki nilai, meningkatkan kompetensi siswa, itu pasti ke pendidikan. Tapi kalau di sini adalah tentang teknologi. Teknologi saat ini adalah teknologi yang seperti apa sehingga memungkinkan metaverse. Nanti rancangannya adalah rancangan metaverse, tahapan-tahapan metaverse-nya. Kalau misalnya mau pakai gamifikasi, boleh tuh informatika banyak gamifikasi. Berarti apa? Rancangan skenario gamifikasinya. Waktu mau ngasih apa namanya, batch yang pertama itu atau mau ngasih penghargaan yang pertama itu bagaimana mendesainnya supaya aplikasi bisa dapat penghargaan pertamanya atau naik level ke satunya. Mau level keduanya bagaimana rancangannya untuk level keduanya. Itu bisa pakai gamifikasi dari sisi yang informatika. Jadi saya dulu gini, mindset saya di informatika, ketika saya masuk ke teknologi pendidikan, itu saya susah juga tuh, apa namanya, susah, alur pikirnya nggak bisa. Kita selalu alur pikir orang informatika. Nah, sampailah saya nggak bisa bikin disertasi. Karena disertasinya selalu ke teknik kan, ke arah tekniknya. Sementara di pendidikan yang dibutuhkan adalah produknya bahan ajar. Nah, kalau kita nganggapnya, itu sih kan kerjaannya penulis buku gitu kan ya. Kenapa kita harus susah-susah bikin S3, produknya cuman buku gitu. Nah, ternyata di pendidikan yang dibutuhkan itu adalah bagaimana supaya bukunya jadi. Untuk bukunya jadi, kita melalui riset, ke pakar, uji coba di kelas, dan lain-lainnya. Nah, di pendidikan yang diuji coba adalah siswanya, kita uji coba pakai produk kita, kalau berhasil, naik kemampuan siswanya, itu hasil di teknologi pendidikan. Kalau di informatika, yang dilihat bukan hasil belajarnya, yang dilihat aktivitasnya. Bener nggak dia nonton, bener nggak dia membaca, nontonnya berapa menit, bacanya berapa. Bisa juga dari sisi multimedianya. Bahwa untuk menampilkan misalnya metaverse ini, kenapa dibutuhkan spesifikasi komputer seperti ini? Nah, itu yang diteliti. Karena kalau untuk speknya begini, hasilnya apa? Speknya begini, hasilnya apa? Boleh nggak, Bu, diteliti jaringannya? Boleh. Untuk aplikasi ini dites di wilayah ini menggunakan operator ABCD, hasilnya begini. Nah, itu data-data yang seperti itu di informatika. Apa namanya, belok ya. Nah, gitu. Bapak Ibu kan background-nya guru ya. Nah, itu dulu saya background-nya orang informatika. Biasanya nelitinya yang tadi. Jadi nelitinya adalah aplikasi dites. Aplikasi yang sudah jalan, saya tes berdasarkan operator seluler mana saja. Optimal enggak? Misalnya di Praditas ini, saya bikin aplikasi. Udah saya bikin aplikasi, di Praditas ini aplikasinya saya tes nih. Ada operator apa saja nih seluler, saya tes pakai apa. Jalan nggak aplikasinya? Berapa kecepatan aplikasi itu kebuka? Kan biasanya aplikasi ada loading-loadingnya ya. Tergantung, oh kalau pakai operator A sekian detik sudah langsung interaksi. Operator B sekian, semua data-data tabelnya masuk. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu yang diteliti. Data yang seperti itu yang diteliti di informatika bahwa oh ini optimal. Ada yang tidak optimal. Kenapa tidak optimal? Nah, ketika ada yang tidak optimal, ditelitinya adalah karena apa? Apakah jarak BTS-nya? Apakah misalnya ada apa namanya, tarik-menarik antara BTS-nya? Atau bisa jadi tidak optimal karena pengguna operator itu di sini banyak.
Jadi kalau misalnya begini ya, satu wilayah di sini semuanya misalnya Telkomsel semua, mengakses yang sama semua kan berat juga. Kayak misalnya Bapak gini aja deh, di rumah nih, di rumah langganan, internet. Waktu langganan internet, di daerah itu dengan merek A, misalnya pelanggannya banyak 100. Untuk operator kan menguntungkan ya, semakin banyak pelanggan dalam satu wilayah menguntungkan. Tapi bagi kita, konsumen, merugikan. Kenapa merugikan kira-kira? Rebutan bandwidth. Nah, artinya kayak tadi, dalam satu tempat itu bisa jadi aplikasi yang kita buka itu tidak optimal. Setelah diteliti apa? Bisa jadi di daerah situ pengguna operator ini hasilnya karena terlalu banyak. Atau misalnya operator ini di satu daerah itu memang tidak ada BTS-nya, terlalu jauh sehingga jaraknya buka ini lama. Jadi ada banyak hasil penelitian terhadap operator di satu daerah untuk menggunakan aplikasi yang kita buat. Jadi di tes itu adalah kinerja dari aplikasinya. Nah, kalau itu tadi salah satu dari aplikasinya, bisa dari jaringannya, bisa dari keamanannya. Jadi kalau dari sisi IT, keamanan. Dari sisi IT itu luar-luarnya aja, ini aplikasi udah jadi, ini dipakai untuk jaringannya, dipakai dari keamanannya, dipakai bisa juga dari rancangannya. Ini misalnya tadi Bapak sudah membuat metaverse nih, Pak. Boleh nggak dibuatnya adalah desainnya? Tapi jadi desainnya gini, rancang bangun. Mohon maaf Pak, judulnya deh Pak, dibuka lagi Pak Thomas. Nah kan gini ya, desain personalisasi pembelajaran fisika di metaverse berbasis kecepatan belajar gitu kan. Judul ini adalah judul teknologi pendidikan. Bagaimana supaya judul ini masuk ke informatika? Diganti jadi desain pembelajaran fisika di metaverse. Atau misalnya desain pembelajaran fisika di era digital. Nah, isinya apa? Isinya adalah tahapan SDLC. Kalau tahapan SDLC di teknologi pendidikan adalah dari mulai tujuannya yang tadi persis Pak Haryanto ceritakan, tapi kalau di informatika adalah perencanaan. Perencanaannya apa? Yang kedua, desain. Desain itu yang didesain adalah tampilan-tampilannya. Tampilan user interface. Bagaimana mendesain tampilan user interface? Setelah tampilan user interface itu desainnya jadi, develop. Artinya apa? Mendevelop aplikasinya. Bahwa desain ini didevelop menggunakan software-nya apa? Codingan dan sebagainya. Baru implementasi. Jadi SDLC-nya perencanaan, desain, develop, diimplementasikan. Pada saat implementasi dapat datanya, itu yang diuji. Nah, itu informatika. Kalau pendidikan, ada perencanaan tadi kebutuhan pendidikan itu orientasinya harus meningkatkan kemampuan siswa. Jadi dasarnya karena yang sekarang pembelajaran terjadi karena itu tadi nilainya turun. Karena nilainya turun, maka dibutuhkan media pembelajaran yang baru atau strategi pembelajaran yang baru. Itu teknologi pendidikan. Tapi di IT, dengan adanya teknologi yang baru sekarang, dengan adanya gaya anak yang zaman sekarang, dibutuhkan desain pembelajaran. Nah, desainnya itu dirancang desainnya sama di-develop. Contohnya yang paling gampang deh gini. Kalau di informatika nih. Mendesain web Pradita Institute. Boleh judul begitu di IT. Nanti tahapannya apa? Karena Pradita belum punya web, misalnya begitu. Maka dibutuhkan sebuah web. Atau web Pradita belum optimal, maka dibutuhkan web baru, gitu kan? Setelah itu apa? Desain kan? Mendesain webnya. Untuk mendesain web itu bukan tampilan webnya.
Kalau di informatika bukan tampilan web yang kita desain pakai desain grafis. Kira-kira apa kalau di informatika yang didesain? Ya, jadi kalau udah diajarin kemarin UML, ada nggak? Jadi yang didesain tuh orang-orangnya, aktivitas orangnya ke web itu. Jadi harus ada pengelola webnya, gitu kan? Pengelola webnya itu berarti kan admin webnya, gambarlah adminnya, ada pengunjungnya. Nah, admin web melakukan apa, pengunjungnya melakukan apa, itu desainnya. Ya, jadi kita memang berpikirnya beda gitu ya, sama yang kalau teknologi pendidikan yang desainnya adalah sampulnya gitu kan, terus udah gitu materi pelajarannya. Nah ini enggak, yang didesain adalah activity orangnya. Jadi ada berapa aktor yang terlibat kalau webnya jadi. Nah, ada tadi admin, ada pengunjung. Nah sekarang, admin perlu nggak login dan password, gitu kan? Kalau perlu berarti nanti dibikinin tuh ada kan activity diagram, nanti ada sequence diagram gitu kan dan selanjutnya. Jadi yang didesain tuh itunya Pak, semua komponen UML-nya dari mulai activity, sequence, dapat semuanya. Nah, kalau udah dapat semua gambarannya, barulah itu si aktor-aktornya itu dibikin. Sebagai admin dia melakukan apa tugasnya dan sebagainya. Jadi kalau misalnya membuat sistem informasi penjualan, ya membuat sistem informasi penjualan, berarti aktornya apa? Terus? Penjual sama customer kan? Kayak tadi web itu kan cuma ada admin web sama pengunjung, 2 ini kan. Nah sekarang pengunjung ini perlu nggak login? Tergantung. Webnya apa? Kalau webnya cuma informasi nggak perlu login. Tapi kalau webnya ini memang sesuatu yang kita harus berinteraksi dengan webnya, kayak misalnya gini, Siakat, berarti kan perlu login pengunjung sama admin. Tapi kalau webnya cuma web informasi, kita baca-baca berita, kan ini nggak perlu login. Nah, satu tadi ya, desain aktor. Setelah desain aktor, desain apa lagi? Kira-kira, habis desain aktor, desain apa lagi? Supaya dapat data. Web itu ada data yang ditampilkan nggak? Nah, berarti desain database, Pak. Jadi desainnya satu, desain UML-nya, gambar aktor-aktornya. Yang kedua, desain database-nya. Data apa yang mesti disimpan? Tadi misalnya data loginnya admin, data informasi yang ada di web. Nah, informasi yang ada di web macam-macam. Kalau usernya berinteraksi, berarti ada data user, terus udah gitu data user tuh apa? Misalnya nih Bapak Ibu di Siakat deh. Webnya Siakat sama webnya Pradita Institute yang apa namanya informasi. Kalau di Siakat itu kan ada data nilai, data mahasiswa dan lain-lain ya. Itu desain database, Pak. Jadi makanya nanti ada desain tentang relational database. Relational database. Nah, kalau pembelajaran balik lagi. Kenapa tadi saya bilang harus activity siswanya yang ditampilkan? Karena datanya adalah data siswa. Data siswa ini selama pembelajaran ada data aktivitasnya kan? Aktivitas itu adalah data yang si aktornya ini masuk bolak-balik ke dalam LMS kita. Gitu. Jadi menyumbang data itu yang nantinya pada saat implementasi kan. Tapi waktu didesain, ngedesainnya apa tadi? Nah itu. Jadi Bapak tuh mendesain UML, mendesain aktivitas aktor, mendesain database-nya,
gitu kan? Sama mendesain kira-kira apa yang dibutuhkan, data apa yang dibutuhkan dari database yang sudah ada kita input tadi. Jadi waktu kita bikin UML itu kan gini, ada input, ada proses, ada output, gitu kan? Yang menginput data siapa, yang memproses siapa, ini outputnya buat siapa. Output yang buat siapa itu nanti kan ada, oh saya harus menghasilkan outputnya ABCD. Apa nih? Kalau tadi gaya belajar, oh ini outputnya adalah mau tahu gaya belajarnya siswa, ada berapa yang kinestetik, ada berapa yang auditori, ada berapa yang visual. Itu kan tujuan akhirnya. Karena mau tahu dari gaya belajar. Nah, itu hasilnya. Outputnya itu yang dirancang. Tampilannya harus apa? Dalam bentuk grafika atau dalam bentuk tabel? Kebayang nggak? Atau tambah ruwet? Kebayang ya gitu ya. Jadi yang didesainnya UML-nya atau aktivitas aktornya sama database-nya. Jadi di sini nanti Pak Obed sama Pak Thomas, di sini boleh nggak berdua sampai tugas akhirnya? Kalau boleh berdua ini udah aman nih. Nggak boleh harus sendiri. Kalau sendiri ya. Kalau sendiri berarti tadi desain personalisasi pembelajaran fisika di metaverse berbasis kecepatan belajar gitu ya. Nah di sini kalau mau informatika ada lanjutannya. Lanjutannya adalah menggunakan apa metodenya. Metode pembelajarannya metode yang digunakannya menggunakan apa nih metodenya. Nanti dicari metode untuk mengukur kecepatan belajar, metode yang digunakannya apa nih Pak Obed atau Pak Thomas? Tapi metodenya yang terkait dengan informatika. Jangan metode yang teknologi pendidikan. Itu metode perancangan. Lain cerita. Jadi kalau misalnya Scrum, Agile, tadi SDLC itu adalah metode perancangan. Jadi kalau judulnya analisis pembelajaran atau rancangan dan judulnya pakai rancangan, itu pasti metode yang tadi, metode merancangnya. Metode merancangnya apa. Tapi kalau yang tadi kecepatan belajarnya, ya pasti Velder-Sirman tadi. Jadi kalau cari di IEEE gitu ya, yang Velder-Sirman itu banyak yang udah neliti. Karena emang cuma itu, cuman kan jenisnya beda-beda ya datanya. Nah, tapi yang dipakai itu sudah banyak yang nelitinya, jadi gampang Bapak Ibu tinggal cari seperti apa sih sebenarnya yang ditulis orang kalau terkait dengan pembelajaran yang masuk informatika, masuk ke situ. Ya silakan. Taruh nih ada pertanyaan dari yang online. Pak Obed mau tanya nggak? Silakan, Pak. Ya Pak. Halo. Ya, ya. Oh, ya udah stop aja, terus silakan ke sini. Ya. Oke, ya. Oke, silakan Pak Haryanto mau tanya. Kita kan di sini teknologi pendidikan, jadi kita diharuskan untuk informatika juga Bu ya. Nah, jadi gini, kalau kan informatika pendidikan, bukan teknologi pendidikan. Jadi kalau teknologi pendidikan itu saya teknologi pendidikan. Tadi yang saya bilang, saya susah banget waktu mau bikin disertasi sampai saya ngerasa itu mah bukan kayak gini, kok selevel itu ya bikin disertasi semudah itu. Jadi saya sendiri malu gitu sama disertasi saya karena kok gampang banget gitu. Padahal bukan itu yang gampangnya, prosesnya. Proses membuat produknya yang susah.
Karena untuk membuat satu buku tuh ternyata dibutuhkan pakar bahasa, pakar desain grafis, pakar media, pakar pembelajaran. Satu-satu tuh saya harus datengin. Jadi saya udah bikin produk, setelah bikin produk saya kasih dulu ke pakar bahasa. Tata bahasa saya bener nggak untuk siswa ini, level ini, diteliti sama ini. Ini juga kan berkali-kali bolak-balik kan, per halaman kan dikoreksi udah datang. Aman nih dari sisi bahasa, saya revisi semuanya. Yang kedua, pakar desain. Desain waktu bikin buku tuh ternyata ada desainnya. Semenarik apa tuh desain itu sehingga bisa menarik minat siswa untuk membaca. Seperti apa tuh desainnya. Setelah itu ada lagi pakar media. Karena ini hybrid, media yang cocoknya yang bagaimana? Ini lagi pewarnaannya, tipografinya, apa semuanya. Terus lagi pakar desain pembelajarannya benar nggak urutan pembelajarannya? Terus lagi dan seterusnya. Nah itu udah jadi berkali-kali tuh saya ke pakar, udah jadi, baru saya kasih ke siswanya. Nah waktu kasih ke siswa saya pilih yang nilainya A, B, C. Saya minta yang nilainya A kasih kuesioner begini, kuesionernya sama, tapi saya pengen lihat datanya. Udah dapat, terus udah dapat datanya, saya revisi sesuai masukan dari yang siswa tadi. Udah gitu, baru saya uji coba. Itu yang dimaksud R&D-nya teknologi pendidikan. Jadi memang judulnya simpel banget, bikin buku, tapi proses bikin bukunya ternyata susah. Nah, itu teknologi pendidikan. Kalau informatika, walaupun informatika pendidikan, jadi maksudnya gini, tema-temanya tema-tema seputar peningkatan kualitas pendidikan. Tapi dilihatnya dari sisi informatika. Kenapa? Karena nanti gelarnya kan magister komputer. Minimal tahu metodenya tadi, agile bagaimana, Scrum bagaimana. Intinya dari informatika itu satu, UML-nya paham. Jadi desain yang UML-nya itu udah paham, tahu database, Bu, saya nggak bisa coding. Nggak apa-apa, nggak bisa coding. Tahu nggak kenapa nggak bisa coding nggak apa-apa? Ada AI, tinggal pindahin. Terus sebenarnya begini, ini kan magister ya. Kalau magister, yang coding itu levelnya D3, S1. Kalau magister, levelnya itu adalah konsep. Bagaimana konsep ini bisa dituangkan dalam bentuk artikel ilmiah. Kenapa? Karena begini, KKNI-nya magister adalah menghasilkan karya ilmiah yang diakui secara nasional. Luarannya, menghasilkan karya ilmiah yang diakui secara nasional itu untuk magister. Kalau untuk doktor, menghasilkan karya ilmiah yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Makanya kalau doktor wajib ke Scopus supaya diakui secara internasional. Tapi kalau magister boleh yang Sinta karena levelnya diakui secara nasional. Supaya kategori diakui secara nasional, makanya harus dalam bentuk artikel. Kalau buku tidak dalam bentuk nasional. Kenapa? Kan bisa aja saya bikin sendiri nggak saya edarin. Tuh. Saya bikin, tidak saya edarkan, terus jadi kan? Jadi juga. Nih saya pernah liatin di sini nggak? Saya bikin buku. Hah? Belum ya? Ntar saya liatin dulu. Buku yang disertasi itu. Hah? Buku hasil disertasi atau? Hasil disertasi udah ada, cuman maksudnya ini saya bikin buku pengembangan dari disertasi. Tapi waktu disertasi kan saya bikinnya sendiri. Nah sekarang karena untuk dijual, saya nggak bikin sendiri. Saya pakai tim, gimana supaya timnya ini menghasilkan prototipe dari disertasi yang sudah dibuat. Ini saya kasih lihat contohnya ya. Sebentar. Mana nih? Jadi saya buat buku untuk
jenjang SMK, SMA, kelas 11 dan kelas 12. Ini sama Pak Rido sama Pak Janu. Kenal semua kan ya? Jadi kita bikin buku informatika. Nah, kalau bikin teknologi pendidikan, dari mulai cover ini saya sudah harus ke ahli. Kalau waktu mau disertasi gitu ya. Jadi cover ini saya harus minta ke ahli, bagaimana pewarnaan, penggambaran, tulisan ini tulisannya bentuknya apa, fontnya apa, terus bentuknya kenapa tulisannya harus putih dan sebagainya nih. Jenis font itu menjadi instrumennya ahli media kalau di teknologi pendidikan. Nah, kemudian yang terpentingnya lagi di teknologi pendidikan itu adalah ininya nih. Nah, ini. Karena kita pakai teknologi kan. Jadi aktivitas pembelajarannya ini harus kita jelaskan. Ada apa di dalam buku ini? Apa yang harus dilakukan dari mulai pertama siswa membaca sampai dengan selesai. Jadi ada persepsinya dulu, terus ada tujuan pembelajaran, kemudian kenapa ada eksplorasi supaya kinestetiknya jalan. Terus nanti ada investigasi juga. Terus udah gitu nanti ada kenapa highlight, kadang-kadang kan ada yang distabiloin tuh kalau kita baca buku, daripada distabiloin kita keluarkan. Kemudian ada trivia supaya ada pengingat, kata-kata pengingatnya. Kemudian ini ada sains bekerja itu yang sekarang nih, teknologi-teknologi sekarang yang relate dengan materi yang sedang dibahas. Kemudian ini tentunya ada tadi yang Pak Haryanto bilang, selalu ada pretest, post-test gitu kan ya. Ini post-testnya. Nah, terus kemudian ada peta rangkuman biar tahu bahwa di sesi ini yang akan dibahas tuh apa saja. Jadi satu buku dari pertemuan 1 nanti sampai habis nih ada berapa bab, apa saja nih petanya, supaya tahu capaian dari buku. Terus baru ada asesmen akhir bab. Jadi ada asesmen yang supaya nggak lupa, habis jelasin ada pertanyaan, habis jelasin ada pertanyaan. Tapi ada juga setelah babnya selesai, baru dibikin pertanyaan. Nah, ini ada asal literasinya, ada proyeknya, ada refleksi. Tadi kan Pak Haryanto juga gitu kan ya, ada feedback, refleksi, terus ada asesmen sumatif. Nah, ini karena ini basisnya hybrid, kita bikinin QR code untuk ke video, ke layar codingan yang online dan sebagainya. Terus kalau misalkan kita menampilkan animasi, kita masukin juga IR-nya, kode QR code untuk mengakses ke IR-nya. Nah, ini semuanya kalau di di teknologi pendidikan yang ditesnya tuh sampai jadi seperti ini. Ini semua kepakar semua. Pakar instrumen, pakar pakar materi juga harus ada. Nah, kita nggak begini di informatika. Di informatika bisa Bapak Ibu bikin seperti ini, tapi yang diceknya adalah tadi balik lagi, metode yang bedanya. Bahwa saya mendesainnya web, metodenya apa nih? Pakai agile kah gitu kan? Pakai SDLC kah, waterfall kah gitu. Terus tadi balik lagi KKNI level 2. Itu kan level